Bisa dilihat semuanya kakak? Dia mulai ya kakak ya. Selamat pagi kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin ya, pada kesempatan pagi ini kita mulai tatap maya mungkin terakhir untuk di modul 2.1 karena setelah ini kita akan melakukan kasih tatap muka selama 6 hari ya. Kakak semuanya. Suara saya kakak. Sinyal ya semuanya ya. Sinyalnya kurang bagus, Kak. Sinyalnya nggak dengar kakak saya ngomong, Kak. Iya, ya. Dari tadi saya mungkin sinyalnya ini ya kakak ya semuanya ya. Bisa didengar kakak semuanya? Bisa, Kak, bisa. Bisa tapi Ya. kepak-kepak ya, Kak. Bisa. Sinyal mungkin ya, jadi sinyal di saya tadi ya. Sinyal di saya agak gini. Bagaimana kabarnya kakak semuanya? Sehat? Baik, Kak. Sehat, Kak, sehat. Ya. Pembelajaran kita hari ini ada 2 JP ya. 2 JP, mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik dan persiapan kita ke depan nanti pada saat melakukan diseminasi tatap muka di SMP 3 Negara ya. Kakak dipersiapkan ya untuk kegiatannya itu kita mulai hari Minggu sampai hari Jumat. Ya. Itu kakak ya. Sebelum kita mulai kakak kita berdoa dulu ya agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan yang mau pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Baik, Kak, mohon izin saya memimpin doa teman-teman untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Maka kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ari. Kakak semuanya ya. Bagaimana untuk pembelajaran geraknya sudah dilakukan di sekolah masing-masing?
Ada yang mengalami kendala Kak terkait dengan ini? Belum. Untuk ice breaking-nya sudah dipraktekkan di sekolah. Kak Surya sudah Kak Surya? Sudah Kak. Tapi kan belum mulai pembelajaran ini, masih jeda. Oke. Ada kegiatan di sekolah. Baik Kak ya, semuanya saya harapkan dengan adanya kolaborasi ice breaking Kakak bisa nanti menerapkan di sekolah masing-masing. Nah, Kak, untuk kesempatan kali ini ya, karena waktunya singkat, saya izin share screen ya Kak. Bisa dilihat ya Kak? Sudah muncul share screen-nya? Sudah pasti. Oke, terima kasih. Kak, seperti tadi ya, seperti kita melakukan kegiatan, kita pasti akan melakukan salam dan tetap kita melakukan berdoa. Dalam artian kita sama harus saling menghormati, menghargai besar kecil, tua muda, itu kita yang namanya kita sudah seperti ini, kita harus saling sama-sama mengerti dan memahami. Yang dimana salam itu sangat membantu kita dalam jalinan persahabatan. Nah, mungkin itu Kak ya, kita lanjutkan seperti sesudah-sudah, yaitu ada kesepakatan bersama di mana kita akan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand bila mana ada pertanyaan. Terus seperti tadi ya, bila mana ada gangguan sinyal maupun cuaca yang kurang bagus ya, itu adalah hal yang wajar ya. Itu Kak ya. Nah, pembelajaran kali ini adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, seperti yang sudah kemarin ya, 3 kali kita pertemuan itu mengenai tentang pembelajaran yang efektif, di mana pembelajaran ini sangat menentukan perkembangan peserta didik di sekolah Kak masing-masing. Nah, pembelajaran 1 dan 2 ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dalam penyajian tugas gerak. Itu selama 2 JP yang kita akan lakukan hari ini, yaitu 2 JP. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga nantinya bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, mungkin ya Kak, kalau sudah nantinya Kak akan melakukan kerja kelompok ataukah berkelompok, apalagi kita akan melakukan dalam satu kelompok seperti ini, pasti akan ada masukan-masukan ataukah cara-cara yang lain terkait dengan penyajian gerak, di mana nantinya acuan kita dalam mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain, Kak yang lain, dapat kita terapkan di masing-masing sekolah. Dengan harapan ke depannya nanti bahwa peserta didik itu dapat menjadi suatu tujuan yang baik dan mendapatkan pelajaran yang sepanjang hayat. Mungkin itu Kak ya. Nah, agenda kita sesi ini yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan 3, refleksi. Nah, nanti ya Kak diharapkan dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan ketiga agenda kita kali ini, sesuai dengan harapan yang kita nantikan. Nah, mungkin ya Kak terkait dengan review
singkat pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 terkait dengan pembelajaran gerak yang efektif, yang dimana nanti kakak mungkin sudah melakukan dan berbagai cara terkait dengan apa yang kakak lakukan di sekolah masing-masing, sehingga apa yang nantinya kita terapkan dan kita nantikan itu bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu kakak ya. Nah, itu kakak. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Sambil jalan, Pak Fasil jalan. Oke, sambil lanjut ya. Nah, 1 yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, nanti kakak ya akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Terus ketiga kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nah, maka yang keempat, durasi berburu referensi dan penilaian lembar kerja adalah 40 menit. Nanti saya bagi menjadi 25 menit saja. Ya, sisanya nanti akan kita gunakan untuk presentasi. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Begitu. Nah, nanti kakak sudah paham ya? Sudah jelas ini kakak? Sudah jelas kakak? Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Nah, kalau sudah, lagi sebentar saya bagi ya, nanti saya kirimkan. Kata kuncinya adalah kakak diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan kakak dalam proses pelajaran PJOK. Nah, itu kakak ya. Kalau sudah, saya izin stop sharing dulu. Sudah jelas ya kakak ya? Kalau sudah, saya bagi dulu menjadi 3 kelompok. Nanti dari kelompok 1, 2, dan 3 silakan kerjakan ya, koordinasi berkolaborasi dengan teman-teman sesama kelompok dan nanti akan presentasi. Saya bagi dulu kakak ya. Kakak ya. Nah, lagi sebentar saya kirim di grup. Kakak silakan bisa langsung mengerjakannya nanti. Ya.
Kadian silakan masuk kelompok Kadian. Kasabde.
Bagaimana kakak semuanya? Sudah selesai? Sudah selesai ya kak? Belum Kak, masih proses. Bingung. Ya, sambil dikerjakan ya. Nah, saya kasih waktu lagi 5 menit. Pak Surya mungkin mau presentasi pertama, Pak. Kak Surya kayaknya sudah selesai ini. Belum Kak? Kelompok 1 belum selesai. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kak Surya kelompok 3 ya? Kak, Sudah selesai. tadi Kak Yogi yang buat gininya. Nanti kan, coba Kak Yogi gimana Kak Yogi? Satu orang yang mengetik tadi Kak. Baik, untuk kelompok 3 tadi untuk diskusi udah, jadi nanti dipaparkan oleh Kak Surya. Ya, oke. Kelompok 2 Kak Kurniawan, Kak YD kelompok 2. Oh iya, sudah kakak. Sudah. Nah, kelompok 1 gimana Kak Ari? Sudah Kak, sudah. Sambil jalan boleh setelah presentasinya. Nanti kan tulis Oke. aja. Nah, selesai sih. Boleh. Oke. Silakan kelompok 3. Diawali dengan kelompok 3. Silakan Kak Yogi di share screen-nya. Di sini nggak ada tadi di kolom chat di gini dah Kak Surya. Kira langsung di sana. Oh ini ada. Kak Bertes juga segini. Kelihatan Kak Surya? Baik. Ya. Di sini terima kasih atas waktunya. Saya akan wakili teman-teman saya. Di sini hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu berbagai referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Yang pertama, apa ya?
mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, coba bisa diperbesar sedikit, berikan pujian atau penugasan positif, yang kedua ada evaluasi dan koreksi respon siswa. Ya, di poin B ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu Pak Kurniawan, itu lagunya hidup tuh. Yang pertama ada atur tata letak kelas, yang kedua ada kontrol suhu ruangan, dan yang ketiga ada manajemen waktu dengan baik. Selanjutnya di poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama ada pastikan rotasi duduk yang strategis. Yang kedua, gunakan suara yang jelas dan volume yang tepat. Baik, yang di poin D ada penggunaan waktu yang efisien, yaitu yang pertama ada rencanakan pembelajaran dengan baik, gunakan transisi yang cepat dan efektif, dan yang terakhir siapkan bahan dan peralatan sebelumnya. Ya. Selanjutnya di soal yang kedua ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan gerak dan urutan pengajaran yang dilakukan. Pada keterampilan gerak, contohnya itu menangkap bola. Di sini posisi awalnya berdiri dengan kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, tangan di depan dengan telapak terbuka. Dengan isyarat siapkan tangan seperti mangkuk. Maaf, mata saya agak buram Pak Pasien. Selanjutnya fokus pada bola dan tangkap bola. Ya, selanjutnya ke bawah kayak lagi. Lagi ke bawah. Ya. Jangan lewat kayak gini. Saya bacakan poin-poinnya saja ya. Selanjutnya ada serap berurutan, dan yang terakhir ada latihan berpasangan. Ya. Oh, ini ada lagi satu nih, umpan balik yang terakhir ya. Selanjutnya pada keterampilan gerak melompat, posisi awalnya adalah berdiri dengan kaki selebar bahu dan lutut ditekuk, isyarat bekukan lutut, siap lompat. Itu. Yang kedua ada dorongan kaki. Yang ketiga ada gerakan di udara. Yang keempat mendarat. Dan yang terakhir latihan dan umpan balik. Ya. Dan yang terakhir isyarat pada soal yang ketiga, isyarat Q pada pembelajaran. Dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat yang bisa digunakan. Pada yang pertama, pada keterampilan gerak menggiring bola atau dribble dalam sepak bola. Isyarat yang digunakan itu kontrol bola dengan ujung kaki. Yang kedua ada jaga bola tetap dekat dengan kaki, dan yang ketiga pandangan ke depan untuk melihat lapangan. Dan pada poin yang kedua ada melempar bola dengan isyarat tangan lempar, ayunkan ke belakang. Selanjutnya pindahkan berat badan dari kaki belakang ke kaki depan. Yang ketiga ada lempar bola dengan kuat dan arahkan ke sasaran. Selanjutnya saya lagi. Itu ya. Sudah habis. Sudah habis. Terima kasih. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf
Bila ada silakan. Terima kasih Pak Pasir. Kelompok 3 sudah. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita langsung dibahas sama-sama. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih Kakak. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 itu ada Kak Yede, Kak Gustut, Kak Semanut, dan Kak Dwi. Jadi di sini berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak ya. Jadi yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda prosedur. Jadi di sini ada tanda visual. Gunakan papan tulis, kartu kata, atau gambar untuk memberikan petunjuk atau instruksi. Terus yang kedua itu ada syarat nonverbal, di mana gerakan tubuh atau isyarat tangan untuk menarik perhatian. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini ada suasana kelas. Bisa dipastikan kelas bersih, teratur, dan nyaman. Selanjutnya ada pencahayaan dan ventilasi. Jaga agar ruangan cukup terang dan berventilasi baik. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada posisi guru, berdiri di tempat yang mudah dilihat oleh semua siswa, dan juga kontak mata. Baik kontak mata dengan siswa secara bergantian untuk memastikan mereka memperhatikan. Selanjutnya yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada perencanaan yang matang. Buat rencana pembelajaran yang jelas dan rinci. Terus ada yang namanya transisi yang lancar. Jadi pindahkan siswa dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dengan cepat dan efisien. Selanjutnya yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Jadi yang pertama itu ada servis atas. Urutan pengajaran yang dilakukan itu bagaimana? Jadi ayunkan tangan ke belakang, lalu ayunkan ke depan dengan kuat. Terus yang kedua passing atas. Jadi di sini jaga kedua tangan di atas kepala, siku ditekuk dan jari-jari rapat. Selanjutnya untuk isyarat yang nomor 3, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan itu push up. Jadi di sini isyarat yang bisa digunakan, jaga tubuh lurus dari kepala hingga tumit. Turunkan tubuh hingga dada hampir menyentuh lantai. Selanjutnya yang terakhir itu ada sit up. Jadi sit up ini salah satu jenis latihan fisik yang sangat populer untuk melatih kekuatan otot perut. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih Kakak. Oke, baik. Untuk kelompok 2. Lagi satu. Kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Jadi pada kelompok 1 hari ini berkontakan 5 orang. Izin saya akan menjadi presentator. Presentasi berbagi referensi inspiratif. Yang pertama, bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik? Yaitu pertama, menetapkan tanda atau prosedur itu dengan memberikan isyarat sebagai tanda barisan peserta didik. Kemudian dengan memberikan instruksi dengan bantuan fluid. Yang ketiga, memberi salam untuk menarik fokus peserta didik. Yang bagian kedua, itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kita sebagai guru olahraga harus bisa mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun saat melakukan tugas gerak. Seperti tidak menghadap arah cahaya matahari, kemudian hindari pusat keramaian dan menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan keselamatan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, di mana kita bisa menambah volume suara agar terdengar oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, ruang gerak dipersempit agar perhatian peserta didik lebih fokus. Yang keempat, bagaimana penggunaan waktu dan efisien. Jadi kita bisa membuat modul ajar yang terstruktur agar terlihat lebih tertata. Kemudian menentukan durasi waktu.
Dan yang ketiga, meminimalisir penggunaan kata-kata panjang. Bagian kedua dalam menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Pada keterampilan gerak yang diajarkan, yang pada bagian pertama, kebugaran jasmani, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu misalnya materi kelincahan, yang kedua materi kekuatan. Terus yang kedua, keterampilan yang diajarkan yaitu gerakan lokomotor, non-lokomotor harusnya, non-lokomotor, dan manipulatif, di mana uraian pengajaran yang dilakukan seperti berlari, melompat, dan berjalan. Untuk lokomotornya, non-lokomotornya squat jump, kemudian manipulatifnya seperti bermain bulu tangkis. Isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, yang pada bagian pertama, materi kebugaran jasmani, isyarat yang biasa digunakan yaitu misalnya fluid. Yang kedua, hitungan. Saya ambil contoh pada permainan bola voli pada passing atas, isyarat yang digunakan itu misalnya seperti ini, sikap permulaan, tekuk lututnya, kemudian pandangan ke arah bola, mohon maaf, ini harusnya. Kemudian kedua tangan di atas dahi membentuk tangan seperti mangkok, kemudian tolak kaki agar tercipta momentum dorongan badan. Itu sebagai contoh, Kak. Nah, nanti kalau ada waktu saya jabarkan sampai gerak lanjutan. Demikian presentasi pada kelompok 1, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, ya, saya harapkan Kakak memahami dan mengerti terkait dengan adanya pembelajaran yang nantinya kita dapat mengidentifikasi berbagai macam referensi, ya, dan inspirasi terkait penyajian tugas gerak. Nah, di mana nanti Kakak dapat menyimpulkan dari awal penyajian tugas gerak, referensi tugas gerak, terkait pembelajaran yang Kakak terapkan di sekolah Kakak. Nah, mudah-mudahan nantinya dengan penyajian itu kita bisa mempraktekkan itu sesuai dengan apa yang Kakak sajikan itu dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, yang dimana nanti referensi dan inspirasi itu sesuai dengan minat bakat dan kemampuan dari peserta didik untuk memahami dan mempraktekkan suatu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Kakak masing-masing. Mungkin itu Kakak, ya. Mungkin Kakak yang lain ada yang mau bertanya terkait dengan salah satu kelompok, terkait kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Kalau ada silakan. Saya kasih waktu. Silakan Kak Yedi. Terima kasih atas waktunya Pak Fasil dan kakak-kakak peserta yang luar biasa. Tadi dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi. Cuma saya ingin bertanya secara umum saja Pak Fasil. Mungkin di bagian pemberian isyarat dalam pembelajaran sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa pemberian isyarat itu sesuai struktur. Kemudian mungkin apakah bisa pemberian isyarat itu diberikan melalui fluid, misalnya dalam keterampilan gerak lempar lembing. Suara fluid 1 kali, peserta siap untuk melempar. Kemudian suara fluid panjang, siswa melakukan gerakan lempar lembing. Suara fluid 2 kali, siswa mengambil lembing secara bersama-sama demi keselamatan siswa. Apakah mungkin bisa seperti itu Pak Fasil? Oke, terima kasih Kak Yedi. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya kembalikan dengan Kakak mungkin. Ada Kakak yang lain mau menjawab? Kak Sabdo? Bagaimana pendapat Kak Sabdo? Kak izin Kak,
putus Kak suaranya, jadi nggak jelas jujur saya. Ya, sinyal, Ini udah sinyal, saya chat sinyal di ya. grup. Ya, Bisa diulang Kak YD. Suaranya putus-putus. Oh, diulang Kak ya. Ya, ya. Dalam pemberian isyarat pembelajaran, misalnya keterampilan gerak yang diajarkan itu gerak lempar lembing. Kemudian isyarat yang bisa digunakan, misalnya suara fluid 1 kali, peserta siap melempar. Kemudian suara fluid panjang, siswa melakukan gerakan lempar lembing. Kemudian suara fluid 2 kali, siswa mengambil lembing secara bersama-sama demi keselamatan siswa. Seperti itu mungkin. Kak Sabda. Silakan Kak Sabdo, bisa didengar. dengar dikit-dikit Pak Fasil. Berarti Ya, oke, silakan Kak Sabdo. isyarat fluid, ya isyarat fluid 1 kali, panjang sama 2 kali Pak Edea, sama teknik geraknya. Terus yang ditanyain apa Kak Fasil? Begini, tadi pembahasannya dari pertanyaan dari Kak YD, apakah pemberian tanda itu boleh dilakukan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan melakukan lempar lembing dengan contoh fluid. Suara fluid 1. Nah, Ya paham kita Kak, melakukan paham. itu sudah. Nah, itu. Sudah paham. Bagaimana Kalau menurut Kak saya, Sabdo? Kalau menurut saya bisa Kak, dan saya pun juga di sekolah dasar pun melakukan hal seperti itu. Walaupun tidak menggunakan fluid, ya kalau saya sama siswa saya biasanya saya pakai hitungan 1. Misalnya tadi Kak Ede kan dilempar lembing Kak Ede ya. Kalau saya misalnya di passing, 1 kaki tubuh berada di sebelah bola, 2 tarik kaki ke belakang, 3 melakukan passing. Sebenarnya sama sih kalau menurut saya boleh sih Kak. Malah kalau menurut saya itu melatih konsentrasi peserta didik sih. Ya itu Kak, terima kasih. Oke. Mungkin dari kakak yang lain? Dari kakak yang lain dulu, sebelum saya pastikan. Ada dari kakak yang lain? Ada dari kakak yang lain? Tidak ada? Kak Wipra, gimana Kak Wipra? Pendapat Kak Wipra? Pas, setuju dengan kedua pendapat Kak YD dan Kak Sabdo. Oke, berarti bisa ya. Nah, kalau pendapat saya, nah ini pendapat saya ya, terkait apa yang ditanyakan oleh Kak YD itu, sekarang kita pastikan dulu bersama dengan peserta bahwa akan ada pemberian tanda atau aba-aba terkait dengan fluid. Kalau kita belum memberikan konfirmasi, memberikan informasi terkait dengan akan kita memberikan aba-aba berdasarkan fluid, kita tidak berani. Begitu. Kalau saya. Nah, kita kumpulkan dulu peserta tersebut, baru kita akan berikan pandangan bahwa peserta itu nantinya akan melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi arahan kita. Begitu. Nah, kalau sudah selesai nanti kita memberikan arahan seperti apa yang dibilang Kak YD, tanda fluid 1 kita isyaratkan seperti ini, fluid 1 panjang kita isyaratkan seperti ini, fluid kedua 2 kali kita isyaratkan nanti ngambil bersama-sama. Nah,
kalau nantinya sudah pas dan sudah real, berani kita melakukan itu. Karena mohon maaf ya, pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK lempar lembing itu sangat rentan dan bahaya sekali. Nah, kita harus di awal kita wanti-wanti memberikan konfirmasi dan arahan kepada peserta atau peserta didik begitu. Nah, itu masukan dari saya. Gimana Kak Yedi? Sudah? Mantap Kak Fasil, suksemu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pandangan dari kakak yang lain? Ada? Izin Kak, mumpung bagus sinyalnya Kak ya. Ya, silakan. Ya sih, menurut saya juga Kak Fasil benar tadi. Dan kita pun sebagai guru nggak mungkin langsung baru datang sampai lapangan kasih kulit sapi, mereka bengong kayak bebek Kak Fasil. Kayak gitu, kalau menurut saya. Ya pastilah kita sebelum pembelajaran itu kita pasti bakalan memberikan apa instruksinya, sama juga kayak Kak Fasil, kita harus tahu tujuannya apa gitu kan, tujuan pembelajarannya apa. Ya kita juga sebagai guru pasti bakalan ngasih instruksi sebelum kita melakukan hal tersebut gitu Kak Fasil. Dan terus untuk mungkin di Kak YD dilempar lembing, ya benar sih tadi Kak YD kata Kak Fasil, itu kan sangat riskan Kak YD ya. Dan mungkin kalau menurut saya juga sepengalaman saya ngajar di SMA dulu Kak Ede, itu nggak mungkin kan kita di satu sekolah itu misalnya ada jumlah peserta didik ada 25, kita mempunyai 25 lembing kan dalam satu sekolah. Saya rasa nggak mungkin. Nah paling kalau nggak kita paling cuma bawa 5 gitu. Nah itu pun pasti bakalan bergantian kan Kak Ede. Gitu. Nah, di sana juga kalau dilihat dari segi berbahaya, kalau sayanya kita dari pendidik bisa mengkondisikan misalnya kasih kulit satu di barisan pertama mereka pegang lembing 55 kasih jarak. Entah 5 langkah kah atau 10 langkah kah biar lebih aman. Walaupun mereka nanti melemparnya sama-sama, lembingnya juga pasti bakalan jatuh bersamaan kan, jadinya nggak ada yang bahaya sih kalau menurut saya. Kalau sayanya kita bisa mengkondisikan hal tersebut. Itu Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali Kak Sabde. Mungkin karena sinyal kita agak berbenturan pendapat jadinya ya. Nah. Terima kasih Kak Sabde. Mungkin dari kakak yang lain ada masukan? Ada masukan? Ya, Kak Dwi, silakan. Wih. Terima kasih Kak Fasil. Kak Fasil benernya nyari pembenaran saja dia. Kalau dari guru benernya kalau sudah mulai pasti memberikan arahan dulu. Tidak mungkin pemain hajar baru langsung kepret, nggak mungkin. Pasti pemanasan, doa biasa dulu. Baru ke inti. Maksudnya Kak YD itu seperti itu, nggak mungkin apa sekelas Kak YD saya tahu dia. Nggak mungkin apa kepret langsung suruh lempar tuh lebih ngancap nanti itu di otak muridnya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Dwi. Seperti ini, berbaur seperti ini baru saya senang ini. Ya, ada lagi mungkin ya ingin mengungkapkan pendapat. Nah, siapa tahu nanti begitu dalam artian karena KYD itu mengajar di kelas SMA, tidak lagi di SD maupun SMP. Siapa tahu nanti langsung meniup peluit bahwa pembelajaran itu sudah dimulai. Nah, kan kadang-kadang kita bisa saja seperti itu. Terkait juga mohon maaf juga kita yang namanya kita manusia pasti ada lupa dan ada ingatnya. Wajar, itu hal yang wajar itu. Mohon izin Kak Dwi. Nah, itu. Ya, mungkin dari yang lain. Ada? Kak Sumano coba. Kak Sumano tidak bisa masuk ini katanya. Nah, biasanya kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kebanyakan saya lihat di lapangan itu jarang yang menggunakan fluid. Yang saya lihat kebanyakan menggunakan aba-aba dari suara. Begitu. Biasanya seperti itu. Yang sering saya lihat karena saya juga orang lapangan, saya sering lihat
Kegiatan-kegiatan itu seperti itu. Yang kebanyakan menggunakan fluid biasanya itu adalah sepak bola dan futsal. Itu, voli. Itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain jarang. Nah, tidak sesering permainan sepak bola, futsal, voli dan basket, itu tidak sesering itu. Ya. Nah, terkadang lebih seringnya menggunakan suara. Silakan nama ini silakan lempar. Kelas A, kelas B, itu biasanya seperti itu. Jarang dia yang menggunakan fluid. Nah, inilah sebetulnya kakak kita apa yang menjadi acuan dan perlengkapan yang kita miliki itu kita gunakan semaksimal mungkin, dalam artian tanda-tanda untuk pemberitahuan terhadap peserta didik itu setidaknya seperti apa yang dibilang Kak Sabdo tadi, untuk mengingatkan peserta didik biar dia fokus terhadap pembelajaran. Itu hal yang baik sekali ya. Terima kasih kakak semuanya. Mungkin ada masukan? Tidak ada ya? Nah, jangan lanjutkan ya. Mohon izin kakak. Nah, kalau sudah kakak ya, nah itu sebagai pandangan terhadap kakak terkait dengan referensi dan inspirasi yang nantinya kakak terapkan di sekolah kakak masing-masing. Nah, pelajaran kedua yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang dimana nanti referensi penyajian tugas gerak itu sesuai dengan apa yang menjadi kriteria kakak dalam pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Pesan kunci yaitu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, SIU, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pelajaran PJOK. Nah, ini kata kunci dalam kita melakukan referensinya. Nah, nanti kakak bisa dipikirkan dan bisa dibayangkan seperti apa nanti referensi yang sudah kakak buat nanti untuk di pembelajaran yang selanjutnya terkait dengan peserta didik di sekolah. Itu kakak ya. Nah, yang ketiga yaitu refleksi. Sesuai dengan tujuan kita tadi, kita ada membahas satu, yaitu pengenalan referensi. Yang kedua adalah efektivitas gerak peserta didik yang efektif. Dan yang ketiga adalah refleksi. Nah, kakak silakan ya, kakak tulis di kolom chat terkait dengan soal yang ada di dashboard. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau ada mungkin tugas baru, kalau ada mungkin informasi baru maupun pengalaman baru, silakan kakak tulis di kolom chat. Silakan. Mungkin sambil menunggu kakak yang lain menulis di kolom chat, ada yang mau raise hand terkait dengan apakah ada informasi baru yang menarik bagi
Kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, silakan. Saya kasih waktu. Yang mau raise hand, silakan. Kak Dwi, silakan. Belum. Ini HP nih, konslet lagi apanya. Oke, silakan. HP edan nih. Mungkin yang lain yang mau raise hand, silakan. Kak Gustut, silakan Kak Gustut. Tuh, Kak Dwi lagi nih. Kak Yede ya. Oke, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Jadi terkait dengan pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Menurut saya pribadi, informasi baru yang saya dapat sudah banyak sekali dari referensi dari kakak-kakak guru yang luar biasa terkait dengan pembelajaran efektif, di mana kita harus bisa mendapatkan perhatian peserta didik. Kemudian kita juga bisa mentahapkan konten dan pemberian clue-clue agar pembelajaran bisa berjalan lancar dan efektif. Tentunya juga memperhatikan keselamatan siswa agar apa yang kita sampaikan atau kita sajikan semua bermanfaat kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak Fasil. Luar biasa. Terima kasih Kak Yedi. Mungkin ada Kak yang lain yang mau raise hand? Kak Ari dengan mengikuti kegiatan pembelajaran tadi dengan informasi baru dari hasil diskusi tadi dan nantinya akan menerapkan, maka pembelajaran tugas gerak akan menjadi lebih mandiri. Kak Yedi, informasi baru yang saya dapatkan dari berbagai referensi yang luar biasa. Oke, Kak yang lain silakan di kolom chat. Kak Sabde, ada informasi baru yang saya dapatkan banyak dari kakak. Kak Martayase, saya mendapat banyak informasi baru dari penyampaian materi yang tadi dilakukan oleh masing-masing kelompok yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Oke. Yang belum? Siapa nih? Kak Yogi belum? Kak Wipra belum? Kak Dwi belum? Kak Surya belum? Kak Kurniawan belum? Kak Faiz sudah nih? Belum, Pak Fasil. Kak Dian? Kak Gustut sudah? Banyak informasi baru yang saya dapatkan untuk memudahkan proses pembelajaran. Itu Kak Gustut. Sudah? Sudah ya kakak ya sambil jalan. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin
kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Berikan alasannya. Silakan ya kak, tulis di kolom chat. Silakan ya kak, tulis di kolom chat. Pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Singkat aja. Mungkin ada kak yang lain yang mau resen, silakan. Kak Surya sudah ya, yang dua ya. Kak Surya yang kedua sudah. Oke. Kak Dian sudah. Kak Dian mungkin baru satu ya. Kak Dian baru satu, lagi satu Kak Dian. Mungkin ada yang resen? Silakan. KID sudah. Informasi terkait pembelajaran syarat dalam pembelajaran agar bisa kita terapkan pada pembelajaran yang efektif.
Kak Dian, yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi mengembangkan motorik yang Kak Kurniawan, pengembangan keterampilan motorik halus melalui gerakan seperti kelincahan jari. Kak Faiz, ada seperti berbagai macam metode pembelajaran. Sudah semua, Kak? Ada yang belum? Kak Gustut, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang resen salah satu? Ada yang mau resen, Kak? Kak Surya, silakan Kak Surya. Baik, Kak. Jadi jawaban saya kan gini. Ada seperti penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sini saya ingin memperdalam apa namanya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu agar peserta didik itu merasa lebih antusias seperti itu, menemukan hal-hal baru dengan teknologi-teknologi yang terkini. Seperti itu, Pak Fasil. Oke. Nah, kalau kita di PJOK terkait dengan teknologi, mungkin beda dengan guru-guru kelas ataukah guru-guru yang ada di sini. Nah, teknologi yang mungkin yang kita terapkan pada saat praktek itu seperti apa, Kak? Mungkin ada yang bisa, yang tahu mungkin. Kalau saya lihat dari dulu, apa yang kita terapkan itu tidak jauh beda dengan yang contohnya dari alat-alat itu hampir sama dengan yang dulu. Tapi kalau teknologi itu dalam kita pempraktekan itu seperti apa kita? Nah, dengan teknologi apa yang kita gunakan dengan di sistem perubahan seperti sekarang ini? Ada nggak yang terlintas di kakak-kakak mungkin terkait dengan teknologi yang kita kembangkan itu? Handphone, Kak. Apa Kak Sabdo? Handphone. Kalau kita praktek, kita menggunakan handphone. Tergantung sekarang setelah praktek, maksudnya tadi apa sih bilang kegiatan di lapangan, kan? Iya, kegiatan di lapangan. Ya, kegiatan di lapangan itu nggak hanya praktek aja kan. Ya, terus? Ya sebelum praktek biasanya kita kan siswa ini mencari referensi sendiri untuk apa yang akan mereka praktekkan bersama kelompok. Kalau saya biasanya pembelajarannya gitu Kak Fabri. Bisa didik Nah, dia nyari. kalau kita praktek itu seperti teknologi gitu misalkan. Contohnya, kalau kita misalkan menendang bola, nah ada teknologi sekarang, teknologi baru untuk kita menendang bola. Kalau ke Apakah ada itu? prakteknya nggak ada sih Kak Fasil. Kalau ke prakteknya nggak ada, tapi kalau pembelajaran ke lapangannya pasti ada. Nah, pernah nggak Kakak melihat itu dari praktek-praktek yang lain mungkin terkait dengan teknologi yang digunakan itu dengan teknologi yang baru? Contohnya, kita tidak bisa menendang dengan gaya pisang gitu ya. Ada teknologi yang digunakan untuk menendang gaya pisang gitu. Ada nggak seperti itu? Kak, izin Kak. Di Barcelona, sekarang di Barcelona bro ada itu, Kak. Kalau saya pernah lihat itu di Denpasar Kak, ada VR itu Kak. Jadi kan dia pakai kacamata Google VR itu dia. Jadi seolah-olah dia bermain dengan teman virtualnya gitu.
Dia pakai di Denpasar itu sudah ada tuh Kak di time zone itu. Oh, Jadi berarti dia kita menggunakan laptop ya? Enggak, pakai ini dia pakai LCD dia, pakai Oh, layar pakai tapi LCD. pakai kacamata VR dia, pakai VR. Jadi virtual reality itu dia dalam pembelajaran dia pakai, saya lihat itu teman-teman di Denpasar sudah pakai, tapi ya itu alatnya yang mahal. Mungkin itu saya lihat sekolah swasta di sekolah Cendekia di Kuta itu saya lihat Ya, dia tahu sekolah saya itu. internasional pakai VR itu. Mungkin Nah, susah bagi kita di swasta. itu prakteknya apa, Kak Ari? Itu main basket dia Kak. Dia main Main basket basket? secara virtual. Main basket secara virtual ya Kak. Oh, tapi orangnya kelihatan dia. Ada orangnya kelihatan, orang aslinya kelihatan. Oh, Kemudian dia dia bermain dengan virtual, melakukan gerak dia Kak. Persis melakukan bermain basket. Cuma dia masalahnya oh, itu kan terbatas dia. Saya ya lihat ya. itu 3-on-3 dia bermain. Entry Lapangannya entry enggak ya. ada Kak. Lapangannya enggak ada, tapi dia bergerak gitu, seperti orang main basket. Oh, Gitu Kak. ya ya. Itu saya tidak pernah lihat itu. Makanya seperti itu sudah saya bilang, apakah mungkin ada gitu. Contohnya mungkin nanti bermain voli. Nah, ternyata ada teknologi canggih. Karena kita mungkin cedera, akhirnya itu yang kita gunakan untuk bermain voli gitu. Nah, saya kira seperti itu. Nah, ternyata kan ada ya. Makanya mainan ke Singapura, Kak. Di Singapura udah banyak itu. Belum Kak Sabdo. Nanti akan ada waktunya kita ke Singapura nanti. Nanti minta izin dulu Kak Sabdo dengan Ibu Negara ya, biar dapat izin. Siap, Kak Wasil, siap. Ya, kalau saya sih oke aja, kemanapun saya oke. Tergantung Mungkin itu Kak ya. Ada pertanyaan lagi? Jangan ada. Oke. Terima kasih ya Kak ya. Kakak sudah menjawab ya. Saya lanjutkan lagi sedikit ya Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini yaitu Kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta didik dan peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan kakak di sekolah masing-masing bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik dan lancar, sehingga pembelajaran ini bisa diterapkan oleh peserta didik dengan nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu kakak ya. Di penghujung ya, terima kasih kakak sudah mengikuti kegiatan kali ini dengan baik dan lancar, maupun ada kendala sedikit sinyal ya terkait dengan kita situasi hari ini. Nah, itu adalah hal yang wajar, yang dimana nantinya harapan ke depan kita tetap bisa saling bersama-sama, kita saling belajar. Mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman yang Kak ketahui, Kak dapatkan itu bisa sharing, bisa dikolaborasikan dengan kakak yang lain. Mungkin itu Kak ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Dan ini juga pembelajaran ini nanti kakak terapkan pada pembelajaran tatap muka. Kita mulai di tanggal 13. Dan untuk itu kakak mohon dipersiapkan juga persyaratan-persyaratannya itu nanti akan kakak bawa pada saat diseminasi di tanggal 13. Kakak, terima kasih. Ada mungkin ada pertanyaan? Pas Kak, pas. Nah, kalau sudah saya stop sharing dulu. Gimana Kak? Masih semangat? Masih. Ya. Masih. Ya, terima kasih Kakak atas waktunya hari ini ya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, seperti saya bilang kemarin-kemarin, kita tidak luput dari suatu kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu ya Kak ya, mohon dimaafkan. Nanti pelajaran kita tidak selesai sampai di sini, kita akan lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya sampai di modul 3. Ya, nanti akan ada lagi kita tatap muka dan tatap maya. Itu Kak ya. Terima kasih ya. Silahkan dipersiapkan kegiatan Kak dan tugas Kak terkait dengan adanya di LMS juga. Begitu. Mohon dipenuhi. Gitu. Terima kasih ya. Kalau sudah ya,
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya. Semoga pembelajaran kedepannya bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Silakan yang pimpin doa. Kak Dian, silakan Kak Dian. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fasil. Nah, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa selesai. Terima kasih ya Kak semuanya ya. Untuk nanti lebih jelasnya Kak silakan dibaca-baca juga di LMS dan di grup agar untuk bila mana nanti ada Kakak akan melakukan pertanyaan silakan ya. Silakan chat di grup. Nanti kita sambung di sana lagi. Mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya Kak yang mohon maaf ya. Yang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Kak ya. Kita gunakan 9 fase yang Kakak ketahui. Silakan yang syuting foto silakan. Kak Faiz. 1, 2, 3. Sudah? Kak, ya? Sudah Kak. Kalau sudah? Ya, kalau sudah, terima kasih. Sudah Kak Faiz? Sudah Pak. Ya, kalau sudah terima kasih Kakak semuanya ya. Saya izin ya, saya izin stop record ya Kakak. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan lagi ya Kak sebelum kita tutup? Sudah ya? Ya, kalau sudah yang stop record.